Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film survival. Di mana filmnya bercerita tentang sebuah keluarga yang sedang pergi liburan ke sebuah pantai di negara Thailand. Awalnya memang menyenangkan, sampai tibalah saatnya di mana mereka merasakan getaran begitu hebat dari arah laut. Mereka tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju negara Thailand, di mana di sana mereka semua memang berniat untuk berlibur untuk beberapa hari ke depan, yang terdiri dari sang ayah, sang ibu, juga ketiga anak mereka yang bernama Lukas, Thomas, dan juga Simon. Dan setelah sesampainya di sana, mereka semua menginap di sebuah villa yang menghadap ke arah laut. Dan tentu saja, mereka semua sangat senang atas hal itu. Makan malam bersama, lalu dilanjutkan dengan melepaskan balon ke udara dengan keluarga yang lain. Hingga pada keesokan harinya, mereka semua kembali bermain bersama-sama di tepi pantai dengan sebuah bola yang telah dibeli oleh ayahnya, juga sang ibu yang melihat mereka dari arah kejauhan, melihat suami dan anak-anaknya dengan begitu senangnya. Lalu pada keesokan harinya lagi, mereka semua menghabiskan waktu di halaman villa bersama dengan keluarga yang lain, di mana di sana sang ayah juga ketiga anaknya sedang bermain bola di dalam kolam renang. Sedangkan sang ibu, dirinya sibuk membaca buku dekat dengan kolam tersebut. Tapi tiba-tiba saja, angin berhembus dengan begitu kencang, yang disusul oleh getaran yang membuat mereka merasakan bahwa sesuatu akan segera terjadi, yang ternyata itu berasal dari arah laut. Mereka semua terombang-ambing oleh ombak besar itu, terpisah-pisah. Sedangkan sang ibu dirinya berhasil menahan dirinya dengan memegang sebuah pohon kelapa. Berteriak meminta tolong, tapi sayangnya usahanya terasa sia-sia saja. Sang ibu juga melihat anaknya yang bernama Lukas tengah terbawa oleh arus air yang melewat di depannya tentu saja. Jelas, sang ibu tentu saja tanpa berpikir panjang segera menyusul anaknya. Terombang-ambing, tanpa tahu kapan ini semua akan segera berakhir. Namun mereka berdua masih saja belum bisa berpegangan tangan walaupun telah mencoba. Malahan sekarang, ada gelombang susulan yang siap menghantam mereka untuk kedua kalinya. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, di mana di sana mereka berdua ternyata masih bisa selamat. Lalu setelah itu, mereka berdua berpegangan tangan ke sebuah pohon kelapa yang tersangkut di atas sana. Lukas segera menangis di depan ibunya dan mengatakan bahwa aku pikir aku ini anak yang pemberani. Tapi sekarang, aku merasakan ketakutan. Sang ibu yang mendengar hal itu tentu saja segera menenangkan Lukas sambil mencoba memeluk tubuhnya. Dan setelah air sudah semakin menyurut, mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan dengan melewati sebuah kebun, di mana di sana Lukas melihat sang ibu sudah dalam keadaan yang mengerikan, di mana pahanya tak henti-henti mengeluarkan darah yang bercucuran. Tapi jelas, mereka berdua harus melanjutkan perjalanan untuk mencari pertolongan. Walaupun begitu sakit, tapi sang ibu tidak memperlihatkan kesakitannya itu di depan anaknya. Mereka terus berjalan, namun sayangnya mereka belum menemukan siapa-siapa di sana, yang sehingga sang ibu memutuskan untuk merawat lukanya terlebih dahulu dengan menggunakan daun-daunan serta akar ranting. Dan setelah itu, tak lama terdengar suara anak kecil yang segera mereka selamatkan, yang ternyata bernama Daniel. Mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan menuju pohon besar tersebut, bertujuan agar mereka dapat bertahan bila ada gelombang susulan. Dengan susah payah, Lukas membantu ibunya untuk menaiki pohon besar itu. Walaupun tubuhnya mengalami kesakitan, tapi Lukas tidak mau melihat sang ibu juga merasakan hal yang sama. Dan mereka bertiga pun pada akhirnya berhasil menaiki pohon besar itu.
Beberapa lama kemudian, terlihat 2 orang penduduk lokal berjalan di sekitaran sana. Yang tentu saja Lukas segera berteriak meminta bantuan. Lalu kedua orang itu pun kemudian segera menolong sang ibu dengan menggeretnya secara perlahan. Walaupun begitu menyakitkan, tapi mau bagaimana lagi? Sampai suatu ketika sang ibu pingsan pada akhirnya. Dan setelah terbangun, terlihat warga di sana sedang membersihkan tubuh sang ibu juga memberikannya baju baru. Yang tak lama, dirinya pun segera dibawa menggunakan sebuah mobil untuk menuju rumah sakit. Di perjalanan, Lukas melihat orang-orang yang bernasib sama sepertinya. Mereka semua dilanda kesedihan akibat telah kehilangan orang tersayang. Begitupun dengan Lukas. Dirinya tidak tahu di mana kedua adiknya juga sang ayah. Tapi yang bisa Lukas pikirkan sekarang hanyalah menyelamatkan sang ibu terlebih dahulu. Lalu mereka pun pada akhirnya sampai di rumah sakit itu, di mana keadaan di sana sudah dipenuhi oleh banyaknya korban juga petugas medis yang terus berdatangan. Tapi beruntungnya, sang ibu pada akhirnya segera diberi pertolongan oleh dokter di sana, di mana sekarang dirinya sudah tidak mengalami kesakitan akibat darah yang terus mengalir. Yang sehingga Lukas pun bisa lebih tenang melihat keadaan sang ibu yang sudah semakin membaik. Lukas selalu menemani sang ibu sampai kapanpun. Ia berikan jeruk, tapi sang ibu menolak dan menyuruh Lukas untuk memakannya saja. Tapi Lukas sebagai anak yang baik, mengerti bahwa sang ibu lebih membutuhkan dibandingkan dirinya. Yang pada akhirnya sang ibu pun mau menerima pemberian jeruk dari Lukas. Lalu kemudian, Lukas disuruh oleh ibunya untuk segera pergi membantu korban yang lain. Dikarenakan sang ibu adalah seorang dokter yang sepertinya dirinya tahu bahwa pada saat ini semua orang sedang membutuhkan pertolongan, sekecil apapun itu. Walaupun Lukas sempat menolak, tapi pada akhirnya dirinya pun segera meninggalkan sang ibu di sana dan segera membantu pria tua yang sedang mencari anaknya. Semakin lama, Lukas terus mencoba membantu beberapa orang untuk mencari anggota keluarganya yang hilang. Jumlahnya terus bertambah seiring dirinya pergi dari ruang satu ke ruang yang lainnya. Tapi Lukas sama sekali tidak menolak. Malahan dirinya sebisa mungkin membantu seperti apa yang telah dikatakan oleh sang ibu kepadanya. Lukas terus memanggil-manggil nama yang sedang dicarinya. Sampai suatu ketika dirinya pun berhasil menemukan seorang anak yang sedang dicari oleh ayahnya. Lukas kemudian menyuruh anak itu untuk tetap diam di sana selagi dirinya pergi mencari ayahnya. Lukas kemudian segera kembali untuk menemui sang ibu, dengan harapan bahwa dirinya bisa menceritakan momen mengharukan itu kepadanya. Namun di saat sampai, Lukas tidak menemukan sang ibu, melainkan dirinya malah melihat ranjang tempat tidur sang ibu sedang digantikan oleh korban yang lain. Merasa khawatir, Lukas segera memarahi petugas di sana. Tapi sesaat kemudian datanglah petugas wanita dan mencoba membantu Lukas untuk mencari ibunya. Lukas dibawa ke sebuah tempat, di mana di sana dirinya perlahan menangis sejadi-jadinya. Karena ia tahu, sang ibu sangat membutuhkan Lukas di sampingnya. Lalu adegan berpindah kepada seorang pria yang sedang berjalan di tepi pantai dan menemukan sebuah bola miliknya yang ternyata itu adalah sang ayah. Di mana di sana dirinya sedang mencari-cari Lukas juga istrinya. Berteriak begitu kencang, namun tak ada jawaban sama sekali. Lalu dirinya pun kembali ke dalam villa, di mana di sana kedua adik Lukas ternyata masih selamat. Entah bagaimana caranya, tapi yang pasti itu adalah sebuah keajaiban terhadap keluarga Lukas. Sang ayah kemudian menyuruh anak keduanya yaitu Thomas untuk pergi bersama adiknya juga keluarga yang lain menuju pegunungan. Dengan harapan bahwa siapa tahu Thomas dan Simon bisa menemukan Lukas juga sang ibu di tempat penampungan di sana. Sementara sang ayah akan terus mencarinya di sekitaran pantai. Yang tentu saja Thomas sempat menolak, tapi pada akhirnya dirinya mengerti bahwa sang ayah mempercayai Thomas untuk menjaga adiknya. Lalu mereka berdua pun pada akhirnya pergi meninggalkan sang ayah di sana.
Walaupun keadaan sudah semakin gelap, sang ayah masih saja terus mencari anggota keluarganya, memanggil-manggil namanya tanpa henti, sampai akhirnya dirinya bertemu dengan sebuah mobil yang segera membawanya ke tempat penampungan. Sedangkan di tempat lain, Lukas masih saja terus terjaga sambil memikirkan sang ibu. Tapi beruntungnya, perawat wanita itu berhasil menemukan di mana sang ibu berada. Di mana di sana sang ibu sudah terbaring lemas akibat operasi yang telah dijalaninya. Lukas yang melihat ibunya kembali, segera memeluknya dengan rasa khawatir yang hilang perlahan-lahan. Kini Lukas telah lega melihat ibunya baik-baik saja. Keesokan harinya, sang ayah terus saja mencari Lukas juga sang ibu. Di tepian pantai, dengan dibantu oleh pria yang baru saja dikenalinya. Satu demi satu, sang ayah sama sekali belum menemukan nama mereka di tempat penampungan yang telah dikunjunginya. Sang ayah terus saja mencari kembali dari satu tempat ke tempat pengungsian yang lain. Di mana sekarang, sang ayah sudah berada di rumah sakit yang sama dengan sang ibu. Namun mereka sama sekali belum dipertemukan. Sampai tibalah saatnya, di mana keajaiban muncul berkali-kali. Di mana Lukas melihat tubuh seorang pria yang sepertinya ia tahu bahwa itu adalah ayahnya. Dirinya pun segera berlari mencari-cari sambil memanggil-manggil dengan begitu kencang. Namun sayangnya sang ayah tidak mendengar teriakan dari Lukas. Melainkan dirinya sudah hampir pergi menggunakan sebuah mobil untuk pergi kembali ke tempat pengungsian yang lain. Lukas yang sudah tidak tahu lagi di mana ayahnya berada, kemudian kembali berteriak memanggil ayahnya dengan begitu kencang. Tapi Lukas malah bertemu dengan kedua adiknya, yang ternyata berada di tempat yang sama. Mereka berdua mendengar teriakan dari Lukas dan segera berlari begitu kencang, sambil memanggil-manggil nama masing-masing. Sampai akhirnya mereka pun berpelukan kembali, sambil melepas kerinduan dengan sangat mengharukan. Sementara di belakang mereka, terdapat sang ayah yang sedang berjalan ke arah Lukas sambil memanggil-manggil ketiga anaknya. Dan pada akhirnya, mereka pun berkumpul kembali dengan sang ayah yang tak henti-henti memeluk ketiga anaknya, dengan air mata yang mengalir begitu bahagia. Dan setelah itu, Lukas membawa mereka menuju tempat sang ibu dirawat. Di mana di sana sang ibu sudah dalam keadaan begitu lemas. Tapi sekarang sepertinya ia mendapatkan kekuatan baru setelah melihat keluarganya selamat. Dikarenakan sekarang, sang ibu harus menjalani operasi kedua untuk merawat luka di pahanya. Karena operasi sebelumnya dilakukan untuk merawat luka di bagian dadanya. Sang ayah juga ketiga anaknya terus saja menguatkan sang ibu juga menenangkannya. Bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Dan mereka pun bisa berkumpul kembali seperti sebelumnya. Mendengar hal itu, sang ibu pun merasa tenang dan menjalani operasi seperti sebelumnya. Namun yang berbeda sekarang adalah keluarganya yang sedang menunggu kehadirannya di pintu keluar. Sang ibu yang masih dalam keadaan setengah sadar pun kembali membayangkan di saat dirinya terkena tsunami itu. Dirinya tahu bahwa pada saat itu ia tidak akan selamat. Tapi entah kenapa, dirinya terus saja mencoba untuk keluar dari bawah sana. Dan pada akhirnya ia pun selamat untung saja. Lalu pada keesokan harinya, di saat Lukas telah terbangun, sang ayah menghampirinya dan mengatakan bahwa sang ibu berhasil selamat. Jelas, hal itu tentu saja membuat Lukas begitu senang mendengar kabar itu. Lalu beberapa lama kemudian, seseorang dari pihak asuransi sang ayah datang untuk menemuinya. Dengan tujuan untuk membawa keluarga sang ayah menggunakan sebuah pesawat. Di mana di sana, sudah ada sang ibu juga disusul oleh Lukas yang segera memeluknya. Lukas memberitahu sang ibu bahwa Daniel telah bertemu dengan ayahnya. Yang tentu saja hal itu membuat sang ibu menangis bahagia atas perbuatan Lukas. Dirinya tahu bahwa apa yang telah terjadi kepada mereka tidak akan pernah terlupakan. Lalu pesawat pun lepas landas, membawa Lukas bersama dengan keluarganya ke tempat yang lebih aman untuk pengobatan sang ibu. Dan tentu saja, sang ibu perlahan-lahan menangis seiring mereka pergi meninggalkan tempat itu. Tempat di mana mereka mengalami kejadian mengerikan juga mengharukan. Lalu film pun akhirnya selesai.